Manchester City dipastikan meraih gelar juara Premier League selama 3 musim secara berturut-turut. Kepastian itu didapatkan setelah Arsenal berhasil tumbang atas Nottingham Forest dengan skor 1-0. Padahal sebelumnya skuad The Gunners sempat tampil mendominasi dengan menduduki puncak klasemen selama 27 pekan. Cetak Gol coba merangkum kronologi Manchester City juara Liga Inggris sebagai berikut. Kurang meyakinkan di awal musim. Manchester City mengawali Premier League musim ini dengan start yang kurang meyakinkan. Dalam 10 pertandingan awalnya, The Citizen cuma sekali menduduki puncak klasemen. Mereka kalah dominasi dari Arsenal yang di awal musim sedang panas-panasnya. Terbukti Manchester City gagal meraih 3 poin setelah ditahan imbang oleh Newcastle United dan Aston Villa. Hasil tersebut berbeda jauh dari yang didapatkan oleh skuad meriam London. Skuad asuhan Mikel Arteta ini meraih hasil sempurna dengan mampu menyapu bersih 10 kemenangan. Performa merosot Manchester City ini tentunya mengagetkan pecinta sepak bola. Sebab skuad The Citizen sendiri merupakan juara bertahan dalam Premier League dalam 2 musim secara berturut-turut. Pep Guardiola bahkan gak kaget dengan dominasi Arsenal di musim ini. Guardiola sendiri bahkan sudah yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mikel Arteta. Pasalnya, ex-pelatih Bayern Munchen ini selalu belajar dari strategi yang diterapkan oleh Arteta. Selanjutnya, Manchester City selalu tampil nggak konsisten dan tercatat sudah menelan 2 kali kekalahan. Saat itu mereka berhasil diperdaya oleh Liverpool di pekan ke-11 dengan skor 1-0. Berikutnya dikalahkan oleh Brentford pada pekan ke-16 dengan skor tipis 1-2. Usai kekalahan atas Brentford, Guardiola mengakui kalau kualitas permainan Brentford lebih baik. Kekalahan ini tentunya membuat peluang Manchester City meraih gelar juara semakin kecil. Pasalnya saat itu skuad The Citizen terpaut 5 poin dari Arsenal yang telah mengoleksi 37 poin. Pep Guardiola yang sudah merasa pasrah. Manchester City yang tertinggal 5 angka membuat Pep Guardiola merasa pesimis. Padahal saat itu skuad The Citizen meraih 3 hasil positif secara beruntun usai perhelatan Piala Dunia. Saat itu mereka mampu mengalahkan Leeds United 1-3, ditahan imbang Everton 1-1 dan menekuk Chelsea 1-0. Sayang catatan itu harus terhenti saat menghadapi sang rival Manchester United. Kekalahan ini membuat Pep Guardiola sudah nggak memikirkan gelar juara Premier League di musim ini. Pelatih 52 tahun ini merasa pesimis jika Manchester City bisa mengejar perolehan poin dari Arsenal. Pasalnya skuad The Gunners yang memuncaki klasemen mampu unggul 8 poin. Guardiola pun meminta para pemainnya untuk mengalihkan fokus ke Liga Champions. Pasalnya cuma gelar tersebut yang belum pernah dirasakan bersama Manchester City. Keadaan berbeda justru dirasakan oleh Mikel Arteta bersama skuad meriam London. Dengan keunggulan ini membuat Arteta sedikit sombong dan menyebut Arsenal bisa meraih gelar juara. Meskipun begitu, skuad The Gunners banyak diprediksi akan terpeleset di akhir musim. Salah satunya datang dari legenda Manchester United yakni Roy Keane. Roy Keane merasa pesimis dengan peluang juara Arsenal di musim ini. Hal itu berkaca dari kedalaman skuad The Gunners yang gak sebaik Manchester City. Bangkit di detik-detik terakhir. Ucapan Roy Keane benar-benar menjadi nyata setelah Arsenal tampil kurang konsisten. Mulai dari ditahan imbang Liverpool, West Ham United hingga tim juru kunci Southampton. Hasil tersebut membuat Mikel Arteta marah besar dan merasa kecewa dengan penampilan para pemainnya. Pelatih Spanyol ini menyebut jika mereka kehilangan beberapa pemain inti. Para pemain itu terpaksa absen karena mengalami cedera. Mulai dari Takehiro Tomiyasu, William Saliba sampai dengan Alexander Zinchenko. Dengan absennya mereka membuat kesulitan Arsenal menjadi goyah. Di sisi lain, Manchester City mampu memanfaatkan keterpurukan Arsenal dengan selalu tampil konsisten. Puncaknya terjadi pada saat mereka berhasil mengalahkan Arsenal dengan skor 4-1. Saat itu jarak poin The Citizen cuma terpaut 1 angka saja dengan masih menyisakan 2 tabungan laga sisa. Barulah laga menghadapi West Ham United menjadi puncak kebangkitan Manchester City. Saat itu mereka berhasil menang setelah membabat habis skuad The Hammers dengan skor 3-0. Kemenangan itu membuat Manchester City mampu meruntuhkan dominasi dari Arsenal. Meskipun begitu, dia meminta para pemainnya untuk tetap waspada dengan kebangkitan The Gunners. Dipastikan mengunci gelar juara.
Manchester City mengunci gelar juara Premier League setelah Arsenal menelan kekalahan atas Nottingham Forest. Dalam laga kali ini, skuad The Gunners diperdaya dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Nottingham dilesakan lewat Taiwo Awoniyi di menit ke-19 pertandingan. Sebelum laga, Mikel Arteta masih menaruhkan harapan besar kepada para pemainnya. Dalam sesi konferensi pers, Arteta nggak mau menyerah dan bersikeras jika Arsenal masih punya peluang juara. Dia pun berhasrat bisa menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan. Namun Arteta juga mengatakan kalau dirinya harus menerima rasa sakit yang datang secara tiba-tiba. Dia menyebut jika rasa sakit hati sudah menjadi bagian yang nggak terlepaskan dalam sepak bola. Rasa sakit hati itu harus benar-benar dirasakan Arteta pada laga malam kemarin. Pasalnya mereka harus tertikung oleh Manchester City yang sudah dipastikan juara di musim ini. Saat itu para pemain Citizen sampai rela melakukan nonton bareng bersama. Mereka melakukan selebrasi heboh usai Arsenal dipermalukan oleh Nottingham Forest yang sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Padahal sebelumnya Arteta sudah sangat yakin kalau Arsenal bisa meraih gelar juara musim ini. Dia mengatakan kalau mental para pemain sudah terbentuk untuk menjadi mental para pemenang. Pada awalnya perkataan Arteta yang terkesan sombong ini memang bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya skuad The Gunners mampu memimpin puncak klasemen Liga Inggris selama 27 pekan. Sayangnya posisi itu berhasil direbut oleh Manchester City di pekan ke-33 yang lalu. Sejak saat itu performa skuad The Gunners mengalami pemerosotan yang sangat drastis. Mereka pun kerap tampil nggak konsisten meskipun sempat mengalahkan Chelsea dan Newcastle United. Setelah dipastikan gagal juara, Mikel Arteta pun merasa sangat sedih. Dia menyebut kalau para pemainnya sudah berjuang keras selama 10 bulan untuk bisa mewujudkan gelar juara. Pada akhirnya gelar juara itu pun harus sirna dalam sekejap mata. Netizen sepak bola yang merasa kasihan bahkan membandingkan Arsenal seperti gebetan yang ditinggal nikah. Investasi sukses. Kesuksesan Manchester City merengkuh gelar juara salah satunya disebabkan oleh gacornya lini penyerangan mereka. Yang mencuri perhatian tentunya bomber muda Norwegia yakni Erling Haaland. Sejak didatangkan dari Borussia Dortmund, Haaland kerap memecahkan banyak rekor. Terbaru, Haaland mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak Premier League dalam satu musim. Rekor tersebut berhasil dia pecahkan pada laga menghadapi West Ham United awal Mei kemarin. Saat itu, Erling Haaland mampu mencetak 1 gol dan menggenapkan torehannya menjadi 35 gol. Pep Guardiola selaku pelatih memuji performa gacor Erling Haaland. Ex-pelatih Barcelona ini mengatakan jika Haaland pantas mendapatkan rekor gila tersebut. Selain itu, Haaland juga mampu mencatatkan berbagai rekor gemilang yang lainnya, mulai dari pencetak gol muda tercepat sampai dengan top skor Manchester City di Liga Champions. Pemain 22 tahun tersebut mampu melewati torehan gol dari Sergio Aguero yang mengemas 8 gol. Kini Erling Haaland tercatat telah mengemas 12 gol dari 10 pertandingan yang dilakoni. Selain itu, Erling Haaland juga mampu menyamai rekor dirinya sendiri saat masih berseragam Borussia Dortmund. Rekor tersebut yakni melewati torehan 10 gol di Liga Champions musim 2020-2021. Bahkan Frank Lampard selaku pelatih sementara Chelsea merasa was-was dengan kehadiran Haaland. Dia menyebut jika pemain kelahiran Leeds ini merupakan bomber haus gol. Itulah ulasan kronologi lengkap Manchester City juara Premier League di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Citizen bisa meraih treble winner di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.